Selamat datang di Fosi Talk, podcast Fosi Fakultas Pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kembali lagi bersama Fosi Talk, podcastnya Fosi Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang bersama Kabid dari Dedy Hermawan. Sebelumnya kita sapa dulu Kak Dedy Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Gimana Kak kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagus, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani sebagai host untuk acara Fosi Talk sampai penghujung acara. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih Kak, bareng Kak Dedy. Mungkin Kak Dedy bisa perkenalkan diri dulu nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri ya, nama saya Dedy Hermawan dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2019. Saat ini insya Allah diamanahkan menjadi Kepala Bidang Kaderisasi Fosi Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021. Wah, mantap nih, sama-sama dari Fakultas Pertanian. Oh ya Kak, sebelum kita mengenal lebih jauh dari bidang kaderisasi ini, mungkin dari Kak Dedy boleh mendeskripsikan apa sih itu bidang kaderisasi sendiri? Deskripsi dari bidang kaderisasi ya. Menurut saya, kaderisasi itu adalah sebuah wadah bagi kita untuk mengembangkan diri, baik itu secara leadership ataupun secara kemampuan dari soft skill yang lain sebagainya gitu. Karena kita di kaderisasi itu bukan hanya menjadi orang yang memerintah, tapi kita siap untuk diperintah. Dalam artian kita paham makna dari qiyadah wal jundi ataupun dari pemimpin dan anggotanya gitu. Jadi kita di kaderisasi di sini memang paham akan pemimpin dan anggota bidang ataupun pada anggota-anggotanya, namun kita mengedepankan yang namanya kaderisasi. Maksudnya kaderisasi di sini adalah kita bisa mengkader ataupun kita bisa memberdayakan anggota-anggota yang lain sebagainya. Nah, maksudnya itu bukan hanya di bidang kaderisasi aja ya, jadi untuk keseluruhan gitu, untuk keseluruhan dari Fosi FP gitu. Jadi misalkan aneh nih, para bidang dari kaderisasi juga punya tugas gitu untuk memberdayakan Bagus Ferdi Aldian nih. Untuk kedepannya Bagus ini seperti apa sih gitu kan. Nah itu jadi tugas juga bagi bidang kaderisasi. Kurang lebih seperti itu Bagus. Wah, menarik nih dari bidang kaderisasi. Selain sebagai wadah untuk mengkader, namun dapat sebagai menjadi wadah ukhuwah dalam persaudaraan. Selain itu Kak, di bidang kaderisasi itu apa sih Kak kegiatannya atau agendanya? Ada agenda apa aja selama di kaderisasi untuk kepengurusan sekarang? Oke, untuk agenda ya. Agenda itu banyak kalau di kaderisasi ya. Itu baik kalau dilihat dari prokjanya ada prokja matrik ataupun prokja non matrik. Tapi secara keseluruhan kegiatan dari kaderisasi itu tujuannya untuk mengembangkan diri ataupun mengembangkan soft skill daripada pengurus sekalian gitu. Jadi bukan hanya untuk anggota bidang kaderisasi, tapi untuk seluruh pengurus gitu. Misalkan ada kegiatan MCMB gitu ataupun LKMITD ataupun latihan pimpinan dan lain sebagainya. Nah, itu ditujukan untuk teman-teman dari seluruh pengurus gitu ataupun dari anggota-anggota bidang yang lain sebagainya, dengan tujuan supaya soft skill dari teman-teman sekalian itu bisa meningkat gitu. Jadi bukan hanya menjadi orang yang hebat di belakang layar, tapi harus bisa tampil juga di depan layar. Itu untuk agenda yang kemudian agenda lain juga tuh ada kita program yang dilaksanakan sering gitu, 2 minggu sekali minimal, itu ada Kokubima gitu, kumpul-kumpul biar makin akrab.
Itu kegiatannya bisa berupa iftar ataupun buka bersama, kemudian ada juga nanti kita riadoh ataupun olahraga ataupun kita rihlah ataupun jalan-jalan. Nah, itu kegiatan yang insya Allah nanti mengasihkan gitu. Tapi itu semua tidak terlepas dari nilai-nilai dari syariat Islam. Untuk keberlangsungan ya, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah melewati 3 bulan pertama dari kepengurusan. Alhamdulillah gitu, ada program kerja yang sudah terlaksana dan insya Allah dan alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Kemarin ada diklat, kemudian sebelumnya juga ada kuku bima yang saya jadi itu sudah berjalan lancar gitu. Kemudian sebelumnya juga ada iftar jama'i atau buka puasa bersama. Nah, itu alhamdulillah kalau kegiatannya berjalan lancar. Cuman ya karena saat ini pandemi ya tidak bisa dipungkiri gitu. Acaranya kita dilaksanakan secara online ataupun kita laksanakan secara offline, ya dari sisi kuantitas atau kehadiran dari teman-teman itu masih dirasa kurang gitu. Tapi kalau dilaksanakan secara online, insya Allah teman-teman masih bisa melaksanakannya. Masya Allah, mantap nih. Semoga agenda-agenda yang sudah direncanakan oleh kaderisasi terus berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, dari kaderisasi ini kan setiap tahunnya kan akan berganti pengurusan. Nah, untuk di tahunnya sekarang ini, apakah ada inovasi baru di kaderisasi ini? Untuk inovasi ya, yang pasti kita melaksanakan prokja ataupun kegiatan dari bidang kaderisasi sendiri tidak terlepas dari kepengurusan tahun-tahun sebelumnya. Namun ketika kita lihat dari prokja tersebut, itu sebagian besar itu dilaksanakan secara offline gitu, nggak ada kegiatan secara online. Nah, sementara saat ini kan teman-teman tuh nggak bisa dipungkiri, teman-teman kuliah juga masih di Zoom, pakai Google Meet, belum melaksanakan tatap muka. Kita harus bisa tuh mengolah dari sekian prokja ataupun dari kegiatan-kegiatan kita ubah dilaksanakan secara online. Salah satunya ya tadi kita kumpul-kumpul namun dilaksanakan secara online. Cuman ya kalau dinilai dari esensinya pasti kurang ya, karena kita dilaksanakan secara online. Kalau kita dilaksanakan secara offline itu bisa ketemu nih. Misalkan kayak sama Bagus nih. Saya sendiri belum pernah tuh ketemu sama Bagus karena itu padahal udah berapa bulan nih jadi pengurus, sudah 3 bulan ya Bagus. Tapi kita belum pernah bertemu gitu. Itu menjadi salah satu kendala. Tapi itu semua jangan dijadikan beban supaya acara kita masih bisa terus berjalan dengan lancar. Masya Allah. Jadi untuk inovasi sekarang ini kita lebih memfokuskan untuk lebih ke agenda-agendanya itu lebih ke online ya Kak, inovasi-inovasinya. Ya, kita alihkan lah. Tapi kita tidak mengesampingkan acara-acara secara offline gitu. Misalkan kita sesekali adakan kemarin kita sudah melaksanakan ya. Itu ada iftar, kita kan laksanakan secara offline gitu. Ataupun bersih-bersih dari kantor ataupun bersih-bersih masjid kita laksanakan secara offline. Jadi tidak lepas acara secara offline, namun acara online juga masih dijalankan. Itu online itu bisa dikatakan inisiatif kita lah, atau kita usahakan agar kegiatan ini masih terus berjalan dan terus sukses gitu. Jadi tidak terhalang yang namanya pandemi seperti saat ini. Oh, pandemi tetap produktif. boleh. Bagus tuh judulnya tuh. Ya Kak, Kak kan selama ini kan sudah di kaderisasi. Nah, pastikan ada sih Kak pengalaman-pengalaman selama di kaderisasi, baik dari suka, duka maupun ada senangnya. Nah, jadi untuk suka dukanya dari kaderisasi ini apa saja Kak?
Baik, untuk suka duka ya, kalau ditimbang itu semua pasti ada sisi baiknya ataupun hampir berimbang lah di keduanya, baik suka maupun duka. Tinggal tergantung kita menyikapinya gitu. Kalau kita menyikapinya dengan baik, kita menyikapinya dengan ikhlas tanpa menjadikan hal tersebut menjadi sebuah beban, insya Allah semuanya menjadi suka. Tidak ada kata duka. Kalau kita membuatnya itu menjadi beban, nah itulah yang menjadi duka. Namun kalau di sisi dari kaderisasi sendiri, kalau dari sisi sukanya, kita menjadi orang yang terbiasa gitu, terbiasa menjadi seorang yang mengatur sebuah kegiatan, kita terbiasa mengkoordinatori ataupun mempelopori sebuah kegiatan, kita udah terbiasa di sana. Karena tidak bisa dipungkiri ketika nanti kita sudah lulus ataupun kita sudah sarjana nanti, kita sudah terjun di masyarakat, yang berhubungan dengan kaderisasi ataupun pengkaderan itu sangat dibutuhkan gitu. Kita bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita bisa mengerti, kemudian kita bisa menempatkan diri kita di masyarakat. Nah, itu menjadi poin penting gitu. Jadi tujuan dari kaderisasi itu bukan hanya untuk organisasi yang saat ini, tapi untuk kedepannya nantinya. Itu sisi sukanya ya. Dan yang pasti kalau ditanya suka ya pasti semua suka lah. Acara kita senang-senang, kita mendapatkan manfaat, ukhuwah kita bertambah. Kemudian apalagi kalau kita bertemu dengan orang dari luar, nah itu kita bertambah ilmu, bertambah kawan. Nah itu kan sisi sukanya di situ. Kita bisa bercengkrama, kita bisa saling sapa. Nah itu menjadi nikmat yang luar biasa gitu, bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa juga. Kalau dari sisi dukanya, ya teman-teman nanti bakal akan sangat disibukkan. Teman-teman akan disibukkan dengan kegiatan yang semuanya tentang kebaikan. Tidak ada kegiatan yang tidak berhubungan dengan kebaikan. Semuanya akan berhubungan dengan kebaikan. Itu sisi negatifnya ya. Teman-teman akan sangat sibuk nanti, sangat sibuk terhadap kebaikan. Teman-teman akan kehabisan waktu, bahkan sampai kebingungan bagi waktu caranya bagaimana untuk tidak melakukan kebaikan gitu. Teman-teman akan melakukan kebaikan terus sampai ini aku kok ngelakuin ini terus itu. Nah, sampai bosen nih, teman-teman. Itu sisi negatifnya di situ. Teman-teman akan merasakan bosen untuk melakukan kebaikan. Tapi ya jangan sampai bosen lah. Melakukan kebaikan masa bosen. Oke, mungkin itu sih untuk sisi suka dukanya. Yang terpenting ikhlas ya Kak dalam menjalaninya. Sehingga ketika kita dihadapkan oleh suka maupun duka, kita dapat menjalankannya dengan baik. Betul banget. Kalau kita kegiatan itu semeriah apapun, tapi di diri kita itu terdapat apa ya? Ini beban bagi aku, ini bukan passion aku, ataupun ini bukan circle aku, atau bagaimana gitu kan, yang lagi booming sekarang kan kayak gitu, lagi tren kayak gitu. Itu dihindari dengan hal-hal yang kayak gitu. Karena ya sejatinya kita sama-sama umat Islam, kita sama-sama memakmurkan agama Islam, kita menegakkan ajaran agama Islam, itu sudah nikmat yang luar biasa. Itu sudah menjadi suka yang sangat luar biasa. Itu sudah tidak bisa dihitung lah kalau pakai kalkulator. Itu udah alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan itu. Masya Allah. Semoga kita selalu diberikan keikhlasan dalam menjalani sesuatu hal sehingga kita dapat selalu menjalankannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, jadi sebelum kita menutup acara pada kesempatan kali ini, mungkin dari Kak Dede boleh menyampaikan 3 kata untuk kaderisasi Fakultas Pertanian. Oke, 3 kata untuk kaderisasi FOSI FP. Belajar, bisa. Karena dengan belajar dan terus belajar, kita akan menjadi bisa. Mantap nih Kak Dede sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk pendengarnya. Baiklah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga bincang-bincang pada kesempatan kali ini
bisa diambil manfaatnya dan buruknya dapat dibuang. Semoga untuk acara Fositas selanjutnya dapat lebih baik dari kesempatan kali ini bersama narasumber-narasumber lainnya. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih untuk Kak Dedi sebagai narasumber, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.